Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Di video kali ini kita akan membahas dua tema. Yang pertama, pengukuran kinerja, dan yang kedua, penilaian kinerja. Pengukuran kinerja. Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilaksanakan melalui beberapa cara. Di antaranya memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan ini telah terpenuhi. Kemudian mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan. Lalu menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas dan mempertimbangkan penggunaan sumber daya. Kemudian mengusahakan adanya umpan balik. Ini bertujuan untuk mendorong usaha dari perbaikan. Oleh karena itu, orang yang melakukan pengukuran kinerja ini perlu memenuhi persyaratan. Di antaranya, menurut Kretner dan Niki, yang pertama dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang menjadi kepentingan individu. Yang kedua, mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja. Yang ketiga, memahami pemahaman tentang format, skala, dan instrumennya. Dan yang keempat, harus memotivasi untuk melakukan pekerjaan rating secara sadar. Dengan memberikan pertimbangan secara berhati-hati pada desain dan pengembangan sistem pengukuran kinerja yang sudah ada, ini bisa memperoleh informasi terkait kinerja yang lebih bermakna dan dapat dipergunakan juga mendapatkan nilai tambah yang sesuai. Pengukuran kinerja yang seringkali tidak mudah karena menghadapi berbagai masalah. Masalah yang dapat timbul dalam pengukuran kinerja ini diantaranya, yang pertama, terdapatnya banyak ukuran. Yang kedua, pengukuran tidak ada hubungannya dengan strategi, jadi tidak sejalan. Yang ketiga, pengukuran bersifat bias terhadap hasil dan memberitahu bagaimana hasil dicapai dan bagaimana sampai ke sana. Yang keempat, sistem reward tidak sejajar dengan ukuran kinerja. Ini cukup menjadi penting karena apabila kita sudah berusaha berkinerja seoptimal mungkin, kemudian sistem reward-nya tidak sesuai, ini bisa menimbulkan ketidakpuasan bagi karyawan. Lalu yang kelima, pengukuran tidak mendukung struktur manajemen berdasarkan tim. Ukuran kinerja memberikan pengukuran yang jujur tentang progres atau prestasi individu dan tim. Untuk ukuran kinerja akan memberikan dasar untuk umpan balik yang terbaik. Thor mengemukakan adanya 3 dasar pengembangan ukuran kinerja sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yaitu yang pertama, apa yang diukur itu semata-mata ditentukan oleh apa yang dipertimbangkan penting oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi prioritas strategis dan rencana strategis yang mengindikasikan apa yang harus diukur. Kemudian yang ketiga, memberikan perbaikan kepada tim dengan mengukur hasil dari prioritas strategis, memberi kontribusi untuk perbaikan lebih lanjut, dan mengusahakan motivasi tim, dan juga informasi tentang apa yang berjalan dan juga tidak berjalan. Dengan demikian, tujuan ukuran kinerja adalah untuk memberikan bukti apakah hasil yang diinginkan telah tercapai atau belum, dan apakah muatan yang terdapat di tempat pekerjaan ini memproduksi hasil tersebut. Namun, fokus dan isi ukuran kinerja ini bisa bervariasi di antara berbagai pekerjaan. Kriteria ukuran. Ukuran kinerja merupakan alat ukur yang harus bersifat objektif, sehingga diperlukan adanya kriteria yang sama. Dengan kriteria yang sama, diharapkan memberikan hasil yang dapat diperbandingkan secara objektif dan juga adil. Kriteria suatu ukuran kinerja menurut Armstrong dan Barron ini seharusnya adalah berkaitan dengan tujuan strategis
dan mengukur apa yang secara organisasional itu penting, juga bisa mendorong kinerja bisnis. Kemudian harus relevan dan akuntabilitas, jadi bisa terukur ya. Kemudian harus fokus pada output yang dapat terukur, lalu harus dapat diverifikasi, kemudian harus mengusahakan dasar untuk umpan balik untuk evaluasi. Kemudian harus bersifat komprehensif, jadi mencakup semua aspek kinerja sehingga keluarga ukurannya nanti akan tersedia. Karakteristik ukuran kinerja. Karakteristik ukuran kinerja antara lain yang pertama, secara akurat mengukur variabel kunci dari kinerja. Kemudian termasuk basis komparasi untuk membantu pemahaman yang lebih baik yang ditunjukkan tingkat kinerja. Yang ketiga, dikumpulkan dan distribusikan berdasarkan waktu. Dan yang keempat, dapat dianalisis secara makro dan juga mikro. Yang terakhir, tidak mudah dimanipulasi untuk mencapai harapan hasil yang diinginkan. Klasifikasi ukuran kinerja. Sebenarnya banyak faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja. Namun, ukuran kinerja harus relevan, signifikan, dan juga komprehensif. Tipe ukuran yang dapat diklasifikasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input dan output fisik suatu proses. Oleh karena itu, proses merupakan hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi dalam memproduksi output tersebut. Ukuran produktivitas misalnya adalah kalau outputnya 55 unit diproduksi oleh sekelompok yang terdiri dari 4 orang pekerja dalam waktu seminggu. Nah, jadi sumber dayanya itu juga diperhitungkan. Itu namanya produktivitas. Kemudian kualitas. Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut, jumlah yang ditolak, cacat per unit, maupun ukuran eksternal rating seperti kepuasan pelanggan, penilaian frekuensi, pemesanan ulang pelanggan. Jadi yang sesuai dan juga output yang tidak sesuai. Lalu ketepatan waktu. Ketepatan waktu menyangkut presentase pengiriman tepat waktu atau presentase pesanan dikapalkan sesuai yang dijanjikan. Pada dasarnya, ukuran ketepatan waktu mengukur apakah orang melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan. Jadi sesuai dengan janji di awal, promise di awalnya. Kemudian cycle time. Ini menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan untuk maju dari satu titik ke titik yang lain dalam proses. Pengukuran cycle time mengukur berapa lama sesuai yang dilakukan. Misalnya adalah berapa lama waktu rata-rata diperlukan dari pelanggan menyampaikan pesanan sampai pelanggan benar-benar menerima pesanannya. Jadi satu siklus sendiri ya. Kemudian pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya merupakan pengukuran sumber daya yang dipergunakan lawan sumber daya tersedia untuk dipergunakan. Pemanfaatan sumber daya dapat ditetapkan untuk mesin, komputer, kendaraan, bahkan orang. Tingkat pemanfaatan sumber daya tenaga kerja 40% mengindikasikan bahwa sumber daya manusia baru dipergunakan secara produktif sebesar 40% dari waktu mereka yang tersedia untuk bekerja. Dengan mengetahui tingkat pemanfaatan, organisasi menemukan bahwa tidak memerlukan lebih banyak lagi sumber daya. Kemudian biaya. Ukuran biaya terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam dasar per unit. Namun banyak perusahaan hanya mempunyai sedikit informasi tentang biaya per unit. Pada umumnya dilakukan kalkulasi biaya secara menyeluruh, jadi totalnya. Sementara itu Armstrong mengklasifikasikan ukuran kinerja dalam 4 tipe ukuran, yaitu pertama ukuran uang. Ini dipergunakan untuk mengukur memaksimalkan income, meminimalkan pengeluaran, dan juga meningkatkan tingkat pendapatan. Yang kedua, ukuran waktu. Ini mengekspresikan kinerja dengan jadwal waktu kerja, jumlah jaminan simpanan, dan kecepatan aktivitas.
Yang ketiga, ukuran pengaruh, termasuk pencapaian standar perubahan dalam perilaku, kolega, staf, dan juga pelanggan. Pelengkapan fisik kerja dan tingkat penerimaan layanan. Yang keempat, reaksi. Ini menunjukkan bagaimana orang lain menilai kinerja pekerja dan oleh karenanya kurang objektif. Reaksinya dapat diukur dengan penilaian oleh rekan kerja, pelanggan, atau analis terhadap keluhan. Klasifikasi ukuran lain yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja yang bersifat pelayanan antara lain, yang pertama, productivity indicator, yaitu indikator yang memfokuskan pada jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, utilization rate, yaitu indikator yang menunjukkan jumlah jasa tersedia yang dipergunakan, seperti pada tingkat penempatan sekolah. Yang ketiga, time target, yaitu indikator yang menunjukkan rata-rata waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Misalnya, jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan. Yang keempat, volume of service, misalnya jumlah perbaikan rumah yang diselesaikan. Dan yang kelima, demand atau service provision, yaitu indikator yang menunjukkan seperti jumlah sekolah, juru rawat dibandingkan jumlah penduduk anak-anak. Beragamnya ukuran kinerja maupun keluarga ukuran ini menunjukkan adanya peluang fleksibilitas dalam penggunaannya, yang dapat dipilih yang sesuai dengan jenis usaha masing-masing organisasi. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Pada dasarnya, setiap unit kerja dapat menentukan ukuran yang relevan dan signifikan bagi organisasinya. Sifat ukuran. Tipe pengukuran dapat diklasifikasikan menurut sifatnya menjadi langsung dan juga tidak langsung, dan menurut caranya menjadi subjektif dan objektif. Yang pertama, langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui observasi. Observasi langsung terjadi apabila rater atau pengukur benar-benar melihat kinerja. Misalnya, supervisor memonitor secara langsung pekerjaan operator telepon. Observasi tidak langsung dilakukan apabila supervisor tidak berhadapan langsung dengan operator telepon, tetapi hanya menggunakan sarana pengganti kinerja sebenarnya. Supervisor hanya mengevaluasi sarana pengganti tersebut sehingga hasilnya tidak akurat. Misalnya tes tertulis bagi operator telepon tentang seberapa besar pengetahuan operator tersebut tentang prosedur organisasi menangani panggilan darurat merupakan observasi yang tidak langsung. Jadi tidak langsung dilihat. Kemudian objektif subjektif. Pengukuran kinerja secara objektif merupakan indikator prestasi kerja yang dapat diperiksa oleh orang lain dan biasanya bersifat kuantitatif. Jika dua orang supervisor memonitor panggilan operator, mereka dapat menghitung yang salah sambung. Hasilnya adalah objektif dan dapat diperiksa apabila setiap supervisor mendapatkan persentase akurasi yang sama. Pengukuran kinerja secara subjektif merating berdasarkan standar pribadi atau pendapat dari yang melakukan evaluasi dan tidak dapat dikoreksi oleh yang lainnya. Penilaian kinerja. Menurut Beckel, pengertian penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses dengan mana kinerja individual diukur dan dievaluasi. Penilaian kinerja menjawab pertanyaan seberapa baik pekerja berkinerja selama periode waktu tertentu. Kemudian, menurut pandangan William, penilaian kinerja tidak lebih dan merupakan sebuah kartu laporan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan, suatu keputusan tentang kecukupan atau kekurangan profesional pada umumnya menunjukkan apa kekurangan dari bawahannya. Jadi sama-sama terkait dengan penilaian ya.
Perbedaan pandangan. Pandangan para pakar tentang penilaian kinerja ini sebenarnya sangat beragam. Ada yang beranggapan performance appraisal sama dengan performance management. Pandangan ini banyak disanggah oleh para pakar. Bagel menyatakan bahwa mereka yang cenderung menyamakan performance management dan performance appraisal adalah satu kesalahan. Penilaian kinerja adalah masalah administratif yang umumnya dilakukan sekali dalam setahun untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan kekuatan dan kelemahan individual atau tim dalam pekerjaannya. Menurut Allen, proses penilaian manfaat penilaian kinerja antara lain adalah yang pertama, penilaian kinerja yang dilakukan dengan berhati-hati dapat membantu memperbaiki kinerja pekerja sepanjang tahun. Yang kedua, proses penilaian yang efektif merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang dapat membantu organisasi berhasil. Yang ketiga, merupakan komponen kunci untuk strategi kompetitif, sehingga tidak mudah untuk dijiplak oleh pesaing. Hubungan yang kuat antara keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang tidak sadar ini bertindak seperti lampu lalu lintas bagi proses penilaian. Budaya organisasi memberi signal apakah pendekatan tertentu pada penilaian kinerja akan diterima atau ditolak. Nah, menurut Frank Hartel, hubungan antara budaya kerja organisasi dengan penilaian individu adalah yang pertama functional work culture. Ini menekankan pada reliabilitas dan menggunakan teknologi utama organisasi melalui fungsi organisasi. Tipe budaya kerja ini pada umumnya dimiliki organisasi manufacturing serta pemerintah pusat dan daerah. Sebagai kontributor utama untuk penilaian adalah pemimpin fungsional dan atau pemimpin dalam fungsi. Kemudian yang kedua ada proses work culture. Ini menekankan fokus pada pelanggan dan reliabilitas sebagai persyaratan utama. Biasanya terjadi pada tim multifungsional yang fokus pada segmen pelanggan seperti pada jasa finansial dan juga eceran. Sedangkan kontributor utama dalam penilaian adalah tim leader. Ditambah lainnya di dalam dan di luar tim, ini termasuk beberapa di luar organisasi, seperti misalnya pelanggan. Kemudian time-based work culture. Ini menekankan pada kapitalisasi pada kapabilitas teknologi dan juga fleksibilitas. Bermaksud memimpin pasar dengan melakukan segala sesuatu dengan lebih baik dan juga lebih cepat. Biasanya terdapat pada perusahaan piranti lunak komputer, perusahaan bergerak di bidang mode, dan tim pengembangan produk atau jasa di dalam organisasi. Sebagai kontributor utama adalah tim leader atau leader rekan kerja, penilaian dengan kemampuan teknis. Kemudian network work culture. Ini menekankan pada fleksibilitas dan pelanggan, membawa bersama orang dengan pengalaman berbeda dalam sebuah tim yang bersifat sementara. Sangat berorientasi pada tujuan dan dapat menyesuaikan diri. Menjadi pemenang adalah menjadi organisasi terkemuka, biasanya sesuai dengan perusahaan film, konsultan, dan juga promosi produk. Tipologi budaya sumber daya manusia dikemukakan oleh Setia dan von Grinow ditentukan oleh dua dimensi, yaitu concern for people, ini perhatian pada orang, dan juga concern for performance, perhatian pada kinerja. Concern for people merupakan keadaan di mana organisasi menghargai martabat individual dan mempunyai komitmen terhadap kesejahteraan pekerja. Sedangkan concern for performance ini merupakan keadaan di mana organisasi mengharapkan bahwa pekerja akan melakukan yang terbaik atas pekerjaannya dan menggunakan sepenuhnya bakat yang ia miliki.
Menurut Allen, proses penilaian kinerja yang berhasil itu terletak pada beberapa dasar utama, yaitu timing, clarity, dan juga konsistensi. Timing. Penilaian kinerja harus diatur oleh kalender, bukan jam. Manajer harus melakukan paling tidak 2 kali pertemuan formal dengan pekerja setiap tahunnya. Sekali di awal pada waktu melakukan perencanaan dan juga di akhir pekerjaan, sekali lagi untuk menilai hasil dari yang mereka lakukan. Di antara kedua periode tersebut, manajer harus melakukan coaching pekerjaan setiap hari. Clarity. Kita tidak dapat menilai seberapa baik pekerja melakukan pekerjaannya sampai jelas tentang apa sebenarnya pekerjaan itu. Setiap pekerja mempunyai 5-6 tanggung jawab kunci. Apabila belum jelas di awal tahun, maka sebenarnya perlu duduk bersama lagi untuk merumuskan sebelum memulai menilai seberapa baik pekerja melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian konsistensi. Proses penilaian yang efektif mengikat langsung dengan mission statement-nya dan juga nilai-nilai organisasi. Apa yang tercantum dalam penilaian kinerja harus sama dengan apa yang terdapat dalam mission statement. Menurut Wibowo, orang yang membangun kembali budaya korporasi karena ingin mencapai kinerja finansial berkelanjutan dan superior, tetapi tidak ada organisasi yang pernah meningkatkan kinerja tanpa mempunyai manajemen dan juga kepemimpinan untuk mencapai standar yang tinggi. Harvard Business Essential mengingatkan bahwa dalam penilaian kinerja perlu dihindari adanya 2 masalah. Yang pertama, penilaian kinerja hanya akan berharga apabila dilakukan secara serius dan dengan perhatian objektivitas. Kekurangan akan hal ini akan menjadi kebiasaan birokratis yang mengganggu orang dan memakan waktu. Kemudian yang kedua, manajer tidak terlalu baik dalam mengukur kinerja terhadap tujuan. Sebagai hasilnya adalah pertimbangan subjektif, karena diwarnai oleh kepribadian, emosi, dan juga memori selektif. Manajer hanya melihat sebagai aktivitas kerja pekerja sepanjang tahun. Nah, ini seringkali rekan pekerja dan juga pelanggan internal atau eksternal itu justru tahu lebih banyak tentang kinerja orang daripada manajernya sendiri. Mereka mengamati itu setiap hari gitu, tidak seperti manajer. Karena kinerja pekerja pada bulan terakhir masih segar dalam pikiran manajer, maka akan memberikan kontribusi lebih pada penilaian daripada yang seharusnya. Baik, itu adalah materi penutup di video kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.